lanjut ke bab 22 yaitu DNS Server Authorized DNS Server. Nah, pada bab 22 ini kita akan mempelajari 7 poin nih teman-teman. Yang pertama, konsep authoritative DNS server. Yang kedua, clone Debian untuk web server. Yang ketiga, konfigurasi zone file. Yang keempat, konfigurasi forwarding file. Yang kelima, konfigurasi reverse file. Yang keenam, verify konfigurasi dan restart server. Dan yang terakhir, ketujuh, pengujian authoritative DNS server. Oke, kita langsung saja ke poin yang pertama yaitu konsep authoritative DNS server. Nah, ini adalah topologinya ya teman-teman. Nah, jadi nanti ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, maka nanti klien tersebut akan menghubungi lokal DNS server dan menanyakan IP address dari facebook.com tersebut teman-teman. Akan tetapi, lokal DNS server itu tidak langsung memberikan IP-nya, namun dia akan bertanya terlebih dahulu ke google.com teman-teman. Dan nanti google.com itu akan memberikan IP address dari facebook.com-nya. Maka barulah lokal DNS server memberikan IP-nya kepada klien agar dapat mengakses IP address-nya. Nah, jika pada authoritative ini, server yang mana kita ini menghilangkan metode request ke google.com teman-teman. Jadi jika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu lokal servernya sudah menyediakan IP address tersebut. Jadi sebelumnya kita sudah menyeting terlebih dahulu IP-nya ya teman-teman, yang mana itu tidak memerlukan metode request atau meminta kepada google.com-nya. Jadi authoritative server memiliki kelebihan yang bisa mempersingkat dan mempercepat requestan data menuju suatu internet, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Nah, pada materi kali ini kita akan mencoba melakukan authoritative DNS server yang mana nantinya itu klien merequest untuk domain dan lokal DNS server teman-teman. Dan nantinya akan langsung menjawab berapa IP address dari domain tersebut. Nah, jadi di sini terdapat dua server ya teman-teman. Yang pertama ada lokal DNS server dan yang kedua ada facebook.com. Nah, facebook.com ini sebagai web servernya. Jadi nanti kita akan membuat klien yang ingin mengakses web server ini dengan cara merequest domain dan juga IP address-nya melalui lokal DNS server yang sudah ada teman-teman. Nah, jadi di sini terdapat klien yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru yang akan kita cloning melalui Debian server teman-teman. Nah, nanti yang akan menjadi lokal DNS-nya adalah Debian server. Karena itulah kita harus mengcloning Debian server ini yang nantinya hasil cloningan tersebut akan dijadikan sebagai web server teman-teman. Nah, kalian bisa langsung saja buka VirtualBox-nya ya teman-teman. Kemudian kalian bisa buka VM server 1 Debian-nya. Kemudian kalian bisa klik kanan. Kemudian kalian pilih clone. Dan kalian di situ bisa berikan nama web server. Lalu jika sudah kalian bisa next. Kemudian kalian pilih yang full clone teman-teman. Dan jika sudah kalian bisa next. Dan jika sudah kalian bisa klik finish. Nah, jika sudah di running, kalian bisa lihat IP address-nya. Kalian bisa masukkan perintah API ya teman-teman. Nah, di situ pasti IP-nya masih sama ya teman-teman dengan server 1 Debian-nya. Maka dari itu kalian harus mengganti IP-nya menjadi 10.10.10. Dan untuk cara menggantinya, kalian bisa masuk dulu ke dalam root. Kalian bisa ketikkan sumin dan kemudian jika sudah kalian bisa masukkan komen nano/etc/network/interface. Dan kemudian di situ addressnya kalian bisa ganti menjadi 10.10.10.4. Dan jika sudah kalian bisa save dengan ctrl+x y lalu enter. Dan jika sudah kalian bisa restart terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah systemctl restart networking. Jika sudah kalian bisa cek IP-nya dengan komen API.
Kemudian kalian coba ping 88. Kemudian jika sudah, kalian bisa coba lagi ping Google. Dan selanjutnya kalian bisa ganti hostname. Kalian masukkan perintah nano/etc/host. Dan kalian bisa ganti pada baris kedua ya teman-teman, menjadi server 3 min Debian. Dan jika sudah, kalian bisa save ctrlx, dia lalu enter. Dan kemudian kalian bisa ganti nama hostnya dengan komen nano/etc/hostname. Dan kalian bisa menggantinya menjadi server 3 min Debian ya teman-teman. Dan kemudian kalian bisa save kembali menggunakan ctrlx, dia lalu enter. Dan kemudian kalian bisa ping menggunakan domain name ya teman-teman, dengan perintah ping server 3 min Debian. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Nah, kita akan membuat server 10.10.10.4 itu sebagai web server, lalu server Debian sebagai local DNS teman-teman. Kalian bisa running filenya, dan kemudian yang pertama kalian akan melakukan zone file pada server Debian dengan mendownload bin 9 terlebih dahulu teman-teman. Dan kalian bisa masuk dulu ke dalam root ya teman-teman. Jika sudah masuk ke dalam root, kalian bisa apt install bin 9. Selanjutnya, kalian akan masuk ke dalam cd/etc/bin teman-teman. Dan jika sudah, kalian bisa ls. Nah, di situ terdapat file yang bisa kalian gunakan untuk mengkonfigurasi authoritative server teman-teman. Yang pertama, kalian akan konfigurasi forwarding zone pada nano-named.conf.local. Dan kemudian kalian akan mengkonfigurasikan forwarding zone, yang mana kalian akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien. Kalian bisa ketikkan saja konfigurasinya, yaitu zone petik, misalnya di sini saya fiorenza.com, kemudian tanda kurung seperti ini. Kemudian kalian bisa enter, kemudian tab 1 kali. Di situ kalian bisa ketikkan lagi tipe master, titik koma, kemudian enter, lalu tab 1 kali. Di situ kalian akan meletakkan file forwarding zone-nya, di mana kalian bisa ketikkan file petik /etc/bin/db fiorenza misalnya ya teman-teman. Kemudian titik koma, kemudian enter, kemudian tutup dengan kurung kurawa, dan titik koma lagi ya teman-teman. Jika sudah, kalian konfigurasi lagi IP address-nya, kalian bisa enter 2 kali, kemudian kalian ketikkan zone 10.10.10.in min add, kemudian .arpa, kemudian kalian bisa enter dan tab 1 kali. Dan kemudian kalian bisa ketikkan tipe master, kalian bisa enter dan tab lagi, dan ketikkan file tanda kutip /etc/bin/db.10, kemudian titik koma, dan kemudian kalian tutup dengan kurung kurawa lagi dan titik koma. Kemudian jika sudah, kalian bisa save dengan ctrlx, lalu enter teman-teman. Dan kemudian kalian bisa cek dengan komen chat name.conf.local. Nah, kalian bisa mengeceknya dengan komen seperti ini ya teman-teman, maka di situ pastinya sudah tersimpan konfigurasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Nah, jadi kalian akan membuat file db. Kemudian username kalian ya teman-teman. Misal di sini saya db.user saya yaitu Fiorenza dan db.10 pada Debian server. Di situ kalian bisa masuk dulu ke dalam root ya teman-teman. Dan kemudian kalian bisa masukkan cp db.local db.fiorenza misalnya. Kemudian kalian salin atau kalian gunakan template kemudian ls ya teman-teman. Nah, di situ pastinya sudah ada. Sekarang kalian
bisa nano db.username kalian, misal saya yaitu db.fiorenza. Kemudian di situ sudah terdapat konfigurasinya ya teman-teman pastinya, yang mana di situ kalian tinggal menggantinya saja. Di situ misal kalian ganti menggunakan username kalian .com. Kemudian untuk rootnya juga kalian ganti menjadi username kalian .com. Misalnya username saya Fiorenza dan saya menggantinya menjadi fiorenza.com. Lalu di situ juga terdapat serial numbernya. Kalian bisa ubah menjadi 5 teman-teman. Selanjutnya kalian akan mengkonfigurasikan name servernya. Kalian ganti pada localhost. Di situ yang mana in itu singkatan dari internet dan NS teman-teman, adalah name server dan localhostnya kita ganti menjadi ns1.username kalian dan .com. Misal saya yaitu ns1.fiorenza.com. Lalu di bawah ns1 kalian bisa ubah menjadi IP address dari server Debian-nya teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Yang bawahnya kalian bisa hapus dan kemudian kalian bisa enter. Dan kemudian kalian bisa ketikkan add, kemudian tab, lalu in, kemudian tab lagi, kemudian tab lagi, lalu IP dari web servernya yaitu 10.10.10.4 ya teman-teman. Dan jika sudah kalian bisa enter dan ketikkan www, kemudian tab in, kemudian tab champ dan tab username kalian.com. Jadi misalkan kalau saya yaitu www tab in, kemudian tab lagi, name, tab fiorenza.com. Dan jika sudah, kalian bisa save dengan ctrl-x, y lalu enter teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke poin yang kelima, yaitu konfigurasi reverse file. Nah, kali ini kalian akan melakukan reverse file pada file db.10. Karena pada materi sebelumnya, kalian telah mendefinisikan IP pada file db.10 teman-teman. Di sini kalian akan membuatnya dengan cara mengcopy template yang sudah disediakan oleh Bayen 9 yaitu db.127. Di situ langsung saja kalian ketikkan cp db.127 db.10, kemudian kalian enter dan kalian ls, dan di situ kalian bisa lihat pastinya sudah ada filenya ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kalian bisa ketikkan nano db.10. Dan di situ kalian akan melakukan reverse zone, yang mana pastinya kalian akan mengkonfigurasi domainnya terlebih dahulu teman-teman. Sama seperti sebelumnya ya, kalian bisa ketikkan username kalian .com, lalu untuk rootnya kalian ganti menjadi username kalian .com ya teman-teman. Jadi misal kalau username saya yaitu fiorenza.com .root.fiorenza.com. Kemudian untuk serial number kalian ganti menjadi 5. Selanjutnya kalian akan konfigurasi pada reverse zone-nya teman-teman. Pertama, di situ terdapat name server dan localhost. Kalian ganti menjadi ns1.username kalian .com. Misal kalau pakai username saya yaitu ns1.fiorenza.com, dan jika sudah kalian bisa enter ya teman-teman. Kemudian konfigurasi menjadi 2 karena IP address dari server Debian-nya itu berakhiran dengan .2 teman-teman. Kemudian kalian bisa tab, kemudian in, kemudian tab lagi ns, dan kemudian tab lagi ns1.username kalian.com. Misal username saya ns1.fiorenza.com. Lalu kalian bisa gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa web servernya teman-teman. Di situ kalian bisa hapus yang 1.0.0-nya, kalian bisa ganti menjadi 4 teman-teman. Kemudian untuk localhostnya kalian bisa ganti menjadi www.usernamekalian.com. Misal kalau username saya yaitu www.fiorenza.com. Dan jika sudah, kalian bisa save ctrl-x,
lalu enter. Kemudian kalian bisa cek dengan komen chat db.10, maka di situ pastinya sudah tersimpan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu verify konfigurasi dan restart server. Di situ kalian akan memastikan bahwa tidak ada error pada konfigurasi yang telah kalian lakukan sebelumnya teman-teman. Kalian bisa coba lihat dulu dengan komen chat db.username kalian. Misal kalau username saya yaitu chatdb.fiorenza. Kemudian kalian bisa masukkan komen lagi yaitu chatdb.10. Dan di situ keduanya pastinya sudah berhasil tersimpan ya teman-teman. Dan jika kalian ingin mengganti, jangan lupa juga untuk mengganti serial numbernya ya. Oke, jadi untuk pengecekan pertama, kalian ketikkan named min check conf. Kemudian jika sudah kalian enter, dan jika tidak ada output yang tertampil, berarti tidak ada masalah ya teman-teman. Atau kita artinya sudah berhasil. Kemudian kalian cek zone pada db.user kalian. Caranya kalian ketikkan komen named min check zone, kemudian username kalian, misal saya yaitu fiorenza.com, kemudian db.fiorenza, seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah berhasil, selanjutnya kalian bisa cek pada 10.10.10.4, kalian bisa ketikkan komen named min check zone 10.10.10.in min at .arpa, kemudian db.10. Jika sudah, kalian bisa enter, dan di situ pastinya sudah berhasil digunakan sebagai web server ya teman-teman. Dan sekarang kalian akan restart bin 9-nya, kalian bisa masukkan komen systemctl restart bin 9. Dan jika sudah, kalian bisa enter, dan di situ maka sudah berhasil ya teman-teman.